2024 Anies Baswedan angkat bicara soal Mahkamah Konstitusi yang memutuskan mengubah ambang batas parlemen atau dikenal dengan parliamentary threshold pada pemilu 2029 maksud kami. Anies Baswedan menyebut seharusnya jika putusan MK dibuat, maka baru berlaku pada pemilu 2029. Calon Presiden Anies Baswedan mengomentari putusan MK soal ambang batas parlemen yang akan berlaku pada tahun 2029. Anies menganggap setiap putusan MK tak perlu tergesa-gesa dan sudah seharusnya jika putusan MK dibuat, maka baru bisa berlaku pada pemilu berikutnya. Anies sempat menyinggung ada putusan MK yang langsung berlaku justru membuat gaduh. Namun Anies sepakat menghormati putusan MK demi keadilan pemilu. Memang harusnya begitu ya Gus? Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu yang berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Betul, tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, udah diputusin sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Pernah kejadian nggak? Banyak. Pernah. Yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, nah itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak Gus? Ya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sepakat dengan putusan MK terkait perubahan ambang batas parlemen 4% yang baru akan diberlakukan pada pemilu 2029. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut keputusan MK sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia jika ada perubahan aturan harus diberlakukan pada periode berikutnya. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Tidak bisa berlaku sekarang. Udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang, nggak bisa. Di sisi lain, Saudara, Partai Golkar akan mengkaji hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen 4% yang tidak berlaku mulai 2029. Golkar menyebut putusan MK terkait ambang batas akan dikembalikan ke DPR. Namun, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Erwin Aksa menyatakan ambang batas parlemen harus dihitung. Jangan sampai muncul parpol yang menghadirkan ideologi baru saat di parlemen nanti. Kita akan melihat kembali apakah hasil MK tersebut kemudian perlu kita kaji lagi di DPR nanti. Tetapi bagi Partai Golkar kita ingin kualitas politik Indonesia ke depan lebih bagus. Saudara, seorang caleg petahana DPR RI, Dapil 11 Sumeneb, Jawa Timur, mendatangi kantor PPK dan melakukan pengancaman